Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1221. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akan bergerak, kata Kincen. Kincen yang baru saja berdiri dan hendak pergi ke mansion pengrajin kuno Tianjun. Kincen tiba-tiba segera duduk lagi, tetapi jejak pelecehan melintas di matanya. Yang Mulia Mantra melihat bahwa Kincen masih marah sebelumnya dan hendak pergi. Namun tiba-tiba Kincen duduk lagi. Yang Mulia Mantra langsung bertanya-tanya, ada apa? Namun ketika itu dia pun segera mendengar suara keras yang terdengar di luar kediaman Kincen. Penatua Heiyu datang untuk menemui wakil pemimpin Tianjuo Master Qin. Aku ingin tahu apakah wakil pemimpin Tianjuo Master Qin ada di sana. Sebuah suara gemuruh bergema di luar kediaman Kincen. Itu Penatua Bulu Hitam. Mengapa dia datang ke kediaman Kincen? Ya, mengapa? Seharusnya Penatua Long Yuan dan yang lainnya juga ada di sampingnya. Beberapa penatua di sekitar merasakan pergerakan di sini dan lalu meninggalkan istana mereka satu demi satu seraya berdiskusi. Sementara nampak di luar rumah Kincen, dia melihat Penatua Heiyu bersama Penatua Long Yuan dan juga banyak orang kuat lainnya melayang di udara dengan ekspresi yang hormat. Ada sebuah istana di samping Kincen. Saat ini, seseorang terbang keluar dari istana itu. Dia mengenakan baju besi. Itu adalah tetangga yang sangat meremehkan Kincen ketika Kincen membangun istananya waktu itu. Orang berbaju besi itu melihat Penatua Heiyu saat ini dan ketika para penatua itu datang, mata mereka sangat tidak senang. Jelas sekali karena orang lain telah mengganggunya. Hahaha, ternyata itu adalah Penatua Bulu Hitam. Apa yang membawamu ke sini? Kata Kincen. Dia terbang sambil tersenyum menyipitkan matanya dan kemudian melihat ke arah Penatua Long Yuan. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Penatua Long Yuan, apakah cederamu masih kurang sebelumnya? Kata Kincen. Dia berkata dengan dingin. Mendengar itu Penatua Long Yuan menggigil dan buru-buru berkata kepada Kincen, pejabat wakil ketua Tianjuo Qin, orang tua ini memiliki dosa sebelumnya dan saya berharap wakil ketua Qin akan mengampuni dosanya. Di samping Penatua Heiyu atau disebut juga Penatua Bulu Hitam, dia nampak tersenyum dan lalu berkata, wakil pemimpin Qin, terjadi pertempuran belum lama ini dan orang tua ini mengaguminya di dalam hatinya. Kemudian orang tua ini mengetahui tentang urusan Penatua Long Yuan dan wakil kepala Qin sebelumnya. Penatua Long Yuan mendatangi lelaki tua ini untuk menjadi perantara untuk mengatasi masalah di antara keduanya. Penatua Long Yuan segera berkata lagi, ya, tepat sekali. Orang tua ini sebelumnya menentang wakil pemimpin Qin pada awalnya karena orang tua ini tidak mengetahui kekuatan wakil ketua Aula Qin. Jadi, penatua ini sombong. Dan penatua ini berharap wakil pemimpin Qin akan memaafkan penatua ini. Di samping para penatua yang ada di sebelah Penatua Long Yuan juga saling mengikuti bersyafaat dengan sikap yang tulus. Orang yang tidak mengetahui sebenarnya mengira kelompok orang ini berbicara tentang perdamaian. Tetapi Kincen mengetahui identitas kelompok orang ini. Kalau begitu, masuklah dan bicara, kata Kincen dengan ringan. Dia pun berbalik dan terbang menuju rumahnya setelah berbicara. Ketika Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya melihat ini, semua mata langsung dipenuhi dengan ekstasi. Kincen benar-benar membiarkan mereka masuk yang merupakan awal yang baik. Hahaha, baiklah, mari kita kunjungi kediaman wakil pemimpin Qin, kata Penatua Heiyu. Dia tersenyum lalu berjalan masuk bersama sekelompok orangnya. Wakil pemimpin Qin, rumahmu sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan istana kami yang dibangun dengan santai, istanamu ini memiliki lebih banyak pesona, kata Penatua Bulu Hitam seraya terbang ke dalam mansion lalu berkata sambil tersenyum. Dan sekelompok orang bawahannya juga langsung sampai di sana. Tuan muda ini hanyalah penjabat wakil ketua balai, bukan wakil ketua balai, kata Kincen. Dia melambaikan tangannya. Ya, demikian pula, dengan kekuatan penjabat wakil ketua Qin, tidak mudah untuk menjadi wakil ketua balai, kata Penatua Heiyu. Dia berkata sambil tersenyum.
Namun mendengar itu, Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Tidak melakukan apapun untuk menunjukkan kesopanannya. Qin Chen ingin melihat jenis obat apa yang akan dijual oleh Penatua Bulu Hitam ini. Setelah kedua belah pihak berbicara sebentar, Penatua Bulu Hitam tersenyum lalu berkata, "Belum lama ini, wakil pemimpin Qin datang ke dunia rahasia markas besar. Dan ini adalah pertama kalinya Anda datang ke dunia rahasia markas besar. Izinkan saya memperkenalkan Anda." Sambil berbicara, Penatua Heiyu memperkenalkan beberapa cerita tentang dunia rahasia markas besar. Dan Qin Chen hanya tersenyum seraya mendengarkannya. Sambil berbicara, Penatua Bulu Hitam menyebutkan Pagoda Guyu, memperkenalkan Pagoda Guyu yang luar biasa dan istimewa. Qin Chen mendengarkan sambil tersenyum dan menambahkan beberapa kata dari waktu ke waktu, tetapi hatinya menjadi lebih dingin. Qin Chen sudah mendengar bahwa tujuan sebenarnya dari si bulu hitam tua ini jelas adalah Pagoda Guyu. Apakah kelompok orang ini ingin aku memasuki Pagoda Guyu? Kalau begitu, mungkinkah mata-mata ras iblis memasang semacam jebakan di menara Guyu? Tetapi apa jebakannya? Gumam Qin Chen. Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya di depannya, mereka tidak dapat memberikan ancaman sedikit pun kepada Qin Chen. Kecuali jika itu adalah wakil pemimpin Tianjuo tingkat yang mulia surgawi yang mengambil tindakan. Maka mungkin akan ada kesempatan untuk bisa menjebaknya. Mungkinkah mata-mata ras iblis yang tingkat tinggi di Tianjuo akan mengambil tindakan? Kata Qin Chen. Dia pun segera menjadi tertarik. Qin Chen tidak bisa menahan senyum. Saya sedikit tertarik ketika mendengar Penatua Heiyu mengatakan ini. Ayo pergi ke Pagoda Guyu. Pagoda Guyu ini sungguh ajaib. Kenapa saya tidak menunggu untuk jalan-jalan bersama kalian ke sana? Kata Qin Chen. Pejabat wakil ketua Aula Qin datang ke markas rahasia ini. Anda belum memasuki Pagoda Guyu ini, tetapi Anda sudah tertarik. Tiba-tiba semua orang pun tercengang. Ini, Penatua Bulu Hitam, mereka melihatnya. Dan mereka semua nampak sedikit bingung. Mereka bahkan belum berbicara, tetapi Qin Chen sebenarnya langsung mengusulkannya. Bukankah rencana mereka ini berjalan terlalu mulus? Itu berjalan sangat baik sehingga mereka sendiri pun tidak dapat mempercayainya. Faktanya, Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya akan berbicara lebih banyak dengan Qin Chen tentang keunikan dari Pagoda Guyu dan juga keajaiban dari pemurnian di Pagoda Guyu. Qin Chen juga merupakan seorang pemurni dan secara alami akan tertarik. Dan kemudian mereka akan mengundang Qin Chen dan membiarkan Qin Chen memasuki Pagoda Guyu bersama mereka. Akan tetapi walaupun begitu, mereka bahkan bersiap untuk menghadapi penolakan Qin Chen dan telah menyiapkan kata-kata. Tetapi sekarang, mereka belum berbicara, tetapi Qin Chen langsung menyetujuinya. Itu membuat mereka agak sulit untuk dipercaya. Mengapa? Apakah Penatua Bulu Hitam tidak bahagia? Kata Qin Chen, dia mau tidak mau bertanya dengan kebingungan ketika dia melihat Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak. Kata Penatua Bulu Hitam, dia buru-buru melambaikan tangannya. Orang tua ini tidak menyangka wakil pemimpin Qin begitu tegas dan bersemangat. Mengatakan bahwa dia akan pergi, maka akan pergi. Kata Penatua Bulu Hitam. Oh, begitu. Saya hampir mengira bahwa Penatua Bulu Hitam tidak senang. Kata Qin Chen, dia berkata sambil tersenyum, tetapi matanya memiliki penuh arti. Penatua Bulu Hitam buru-buru tersenyum lagi lalu berkata, bagaimana bisa senyumannya? Penatua Bulu Hitam bergumam, entah kenapa dia selalu merasa senyuman Qin Chen itu sedikit jahat, seolah-olah mengandung makna mendalam. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Kata Qin Chen, dia langsung berkata untuk pergi. Dan Penatua Heiyu serta yang lainnya juga buru-buru memimpin jalan. Beberapa penatua itu nampak sangat antusias berbicara dan tertawa sambil diam-diam mengirimkan suara mereka. Penatua Bulu Hitam, apakah ini terlalu mudah? Ya, memang benar itu terlalu mudah. Banyak orang tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa Qin Chen ini terlalu mudah untuk dibodohi dan mengganggu persiapan mereka sebelumnya. Suara melesat, sekelompok orang itu pun terbang ke Pagoda Guyu. Pagoda Guyu terletak di pilar api Tongtianji. Itu adalah pagoda 9 lantai yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Benda ini jauh lebih megah daripada menara suci kuno yang digunakan Qin Chen untuk penilaian memasuki murid Tianjuo waktu itu. Di sekitar Pagoda Guyu ada nebula yang tidak bisa dijelaskan mengelilinginya, dan aura khusus meresap keluar.
Pagoda Guyu terhubung ke pilar api surgawi. Api warna-warni tidak bisa mendekat. Pagoda Guyu yang tingginya ribuan mil dikabarkan telah berdiri di ruang dan waktu ini sejak pengerjaan didirikan ratusan juta tahun yang lalu. Ia telah menelan energi kehampaan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menelan turbulensi energi, dan membentuk domain kehampaan khusus ini, kemudian didirikan sebagai markas besar Tianjuo. Dapat dikatakan bahwa terbentuknya dunia rahasia markas besar Tianjuo sebagian besar disebabkan oleh Pagoda Guyu. Pagoda Guyu dibagi menjadi 9 lantai. Rumornya, semakin tinggi maka semakin kuat roh jahatnya. Namun tidak hanya perbedaan di dalam menara, tetapi dikatakan bahwa sebagian besar Penatua hanya dapat bertahan di 3 lantai pertama, dan lantai keempat hampir tidak dapat bertahan. Hanya wakil pemimpin Tianjuo yang dapat bertahan di lantai 4. Di lantai 5 ke atas, hanyalah pemimpin Tianjuo yang masuk dalam Tianjuo, dan tidak ada orang lain lagi yang bisa masuk. Qin Chen dan yang lainnya saat ini memasuki pilar api Tong Tianji dan segera mendatangi Pagoda Guyu. Pagoda Guyu ini seluruhnya berwarna hitam dan tidak mungkin untuk menguji jenis bahan apa yang terbuat darinya. Karya pengrajinnya tidak rusak bahkan setelah invasi dan kehancuran iblis. Roh jahat yang mengerikan dibesarkan di menara Guyu. Roh jahat ini sangat istimewa. Ini dapat diintegrasikan ke dalam material dan senjata ajaib untuk mengurangi kesulitan pemurnian dan sangat efektif untuk pemurni. Sebagian besar poin kontribusi dari banyak penatua Tianjuo dihabiskan untuk tiket masuk ke Pagoda Guyu ini. Ini Pagoda Guyu. Gumam Qin Chen, ini semua adalah berita yang didengar Qin Chen sebelumnya, tetapi ketika Qin Chen benar-benar sampai di Pagoda Guyu, Qin Chen sangat terkejut. Pagoda Guyu di depannya sangat luas dan tidak terbatas, menjulang tinggi di atas langit. Ketika Qin Chen mendekat, tiba-tiba leluhur naga Hong Huang di dalam cakram Giok Qian Kun terbangun. Nah, pas ini, kata leluhur naga Hong Huang seraya memandang Pagoda Guyu di luar dengan heran. "Senior leluhur naga, apa yang kamu temukan?" kata Qin Chen. Dia bertanya. Dikabarkan bahwa untuk menghancurkan Tianjuo, banyak kekuatan tertinggi dari ras iblis telah menembak melawan Pagoda Guyu. Tetapi bahkan ahli teratas tertinggi pun tidak dapat menggoyahkan Pagoda Guyu ini. Kemudian Xiao Yao Supreme muncul, dan umat manusia secara bertahap menjadi lebih kuat dari kondisi yang lemah. Xiao Yao Supreme juga seorang pengrajin. Saat pertama kali memasuki alam tertinggi, dia secara alami memasuki Pagoda Guyu dan mencoba mengendalikannya. Namun, dia tidak berhasil pada tahun-tahun itu, lalu menetapkan reputasi Pagoda Guyu yang tak tergoyahkan. Bahkan di antara puluhan ribu ras di seluruh alam semesta, Pagoda Guyu sangat terkenal. Lagi pula tidak banyak harta yang bahkan yang maha tinggi pun tidak bisa menggoyahkannya, yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Dan jumlah lantai tempat Xiao Yao Supreme membobol Pagoda Guyu tentu saja merupakan pertanyaan yang ingin ditebak oleh banyak penatua Tianjuo. Beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Yao Supreme baru mencapai lantai 7. Dikatakan juga bahwa Xiao Yao Supreme telah mencapai lantai 9. Tidak peduli level mana yang dia capai, memang benar dia tidak pernah mengguncang Pagoda Guyu. Namun hal itu dicoba ketika Xiao Yao Supreme baru saja memasuki ranah Supreme. Namun sejak saat itu, Xiao Yao Supreme tidak mencoba lagi, meskipun telah berkembang menjadi pemimpin tertinggi umat manusia. Setelah mencapai puncak terkuat, dia tidak pernah datang lagi. Hal ini pun menyebabkan banyak orang menebak-nebak hal lain. Beberapa orang menduga bahwa Xiao Yao Supreme bukannya tidak mampu mengguncang Pagoda Guyu, namun karena dia sudah memiliki pagoda harta karun surga yang luar biasa, ia sengaja tidak menyempurnakan Pagoda Guyu. Tetapi bagaimanapun juga, Pagoda Guyu masih berdiri di dunia rahasia markas besar ini, yang tidak berubah selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, tindakan leluhur naga Hong Huang secara alami membuat Qin Chen bersemangat. Apakah leluhur naga Hong Huang menemukan sesuatu? Benda ini memiliki napas alam semesta primitif, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, itu benar, kata leluhur suci semua darah. Dia juga berkata seraya memandang Pagoda Guyu di luar dengan heran. Kekuatan khusus yang dibentuk oleh nebula luas yang mengelilingi Pagoda Guyu membuatnya merasa sangat baik. Napas alam semesta primitif, Qin Chen merutkan kening. Yah, alam semesta tempat kita berada sekarang setelah alam semesta asli terbuka
alam semesta langit dan bumi mengambang, dan alam semesta asli itu sebelum terbentuknya alam semesta. Asal-usul alam semesta di lautan kosmik yang dibiarkan. Intinya, asal terus berkembang dan alam semesta yang benar-benar baru telah terbentuk. Kata Lorunaga dia menjelaskan. Lautan alam semesta. Gumam Kincen ini adalah istilah baru yang membingungkan Kincen. Kincen bingung apa yang ada di luar alam semesta. Alam semesta selalu ada akhirnya. Jadi, apakah ada alam lain di luar alam semesta? Jadi, apakah alam semesta bukanlah satu-satunya di dunia ini? Dan di luar alam semesta, apakah ada kekuatan lain? Kincen pun langsung berkata, mungkinkah leluhur naga Honghuang itu menipunya? Tidak mungkin leluhur ini berbohong kepadamu. Lalu, leluhur ini akan bertanya kepadamu, jika tidak ada alam semesta, kekuatan kegelapan yang Anda bicarakan sekarang sedang menyerang. Dari mana datangnya kekuatan kegelapan itu? Kata leluhur naga dia bertanya kepada Kincen. Mendengar itu Kincen pun terkejut. Sungguh, dikatakan bahwa kekuatan kegelapan telah menyerbu. Mungkinkah kekuatan kegelapan itu datang dari luar alam semesta? Mungkin. Kincen punya konsep. Leluhur naga pun segera berkata, kami hanyalah sisa jiwa dan kami tidak tahu seperti apa alam semesta di luar alam semesta ini. Namun menurut teori, alam semesta saat ini setidaknya merupakan alam semesta dewasa. Itu sangat mungkin. Intinya, alam semesta mempunyai masa hidup, dan alam semesta mungkin suatu hari nanti akan hancur. Menurut apa yang dikatakan oleh leluhur naga Honghuang, penindasan terhadap alam semesta kini semakin mengecil. Lalu orang-orang tertinggi dan berkuasa saat ini tidak tahu apakah mereka dapat meninggalkan alam semesta ini atau tidak. Dengan kata lain, dibutuhkan kekuatan yang lebih kuat seperti data semen. Data semen. Tiba-tiba Kincen terkejut. Kata data semen, Kincen bahkan mendengar nenek moyang Papilun Pedang Tongtian dan orang kuat lainnya mengatakannya. Mereka mengatakannya beberapa kali, tetapi Kincen tidak pernah mengerti artinya. Tetapi sekarang, ketika Kincen sedang berkomunikasi dengan leluhur naga Honghuang, Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya telah membawa Kincen ke depan pagoda Guyu. Di depan pagoda Guyu terdapat sebuah gapura sederhana. Namun di depan gapura tersebut itu nampak kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pilar batu yang bisa disisipkan oleh tanda identitas. Wakil pemimpin Qin, ini adalah pintu masuk pagoda Guyu. Saat saya ingin memasuki pagoda Guyu, saya hanya perlu memasukkan token identitas. Kata Penatua Bulu Hitam dia berkata lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Kincen untuk maju. Apakah tidak ada orang yang menjaga pagoda Guyu ini? Kata Kincen dia bertanya. Hahaha. Tempat seperti pagoda Guyu itu terletak di tiang api Tongtianji. Tentu saja tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya, kata Penatua Bulu Hitam dia berkata sambil tersenyum. Benar sekali, tidak ada yang perlu menjaga di depan pagoda Guyu, tetapi ada penjaga surgawi di depan tempat warisan. Kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen pun segera melangkah maju dan bersiap memasukkan kartu identitas. Akan tetapi di saat itu, tiba-tiba, boom, ada ledakan. Nampak seluruh pagoda Guyu bergetar hebat. Di saat Kincen mendekat, seluruh pagoda Guyu tampaknya bergetar. Dan tiba-tiba aura tak berujung dan menakutkan mendapat tekanan. Dan semua pria kuat yang hadir pun terguncang lalu mundur. Bahkan api warna-warni yang dibentuk oleh pilar api langit yang tidak jauh dari sana pun nampak melonjak dengan ganas. Apa yang telah terjadi? Pagoda Guyu berguncang. Mungkinkah? Tiba-tiba pergerakan di sini langsung menimbulkan sensasi. Kincen saat ini terletak di pilar api langit, lalu melihat ke bawah di Pulau Dewa Pengrajin. Terlihat bahwa dari Pulau Dewa Pengrajin satu demi satu siluet terbang keluar. Di istana yang tak terhitung jumlahnya ada sosok-sosok yang muncul, lalu melihat ke arah Kincen berada.